usia yang luar biasa ini. Alhamdulillah itu anak bojone sehat waras itu loh. Rezeki lancar itu sehingga Gusti Allah itu loh. Langsung saja kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita semuanya yang hadir di sini benar-benar disayang dan dikasihi oleh Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Untuk agenda yang kedua, saya bersiap-siap saya. Langsung saja yang saya hormati kepada Ustaz Fatih, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja bimanhajihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan fisik badan, juga kesehatan hati. Karena tanda hati sehat itu masih mau dengar nasihat. Orang kalau sudah mati hatinya, Allah sebut fi qulubihim, Allah sebut dengan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adabun adzim.
tanda orang sudah hatinya tertutup atau sakit atau mati, wisyawah tutup dikunci, adalah orang-orang yang dinasehati ataupun tidak sama saja. Artinya tidak mau dengar nasihat, apalagi nasihatnya ngeri, neraka. Kok malah mangkat ngaji jenengan lho. Wis ngerti ibab neraka malah mangkat ngono. Berarti kan jenengan siap diweden-wedeni kan? Berarti kan hatinya bersih, Mas. Karena nggak semua orang mau ditakut-takutin. Orang banyak senang dikasih harapan, tapi jarang yang mau diberikan ancaman. Coba jangan dikasih ancaman sama dikasih harapan, suka mana? Harapan. Makanya kok aneh kok mangkat dengan itu loh. Tak kira wah paling sepi saya mangkatin neraka kok. Ramai juga yang ada gitu ya. Berarti teruji. Maka menurut saya ini jamaah teruji nih. Jamaah yang telah teruji kalau mangkat bab neraka kok mangkat berarti teruji. Ini bab surga mangkat tuh maklum. Kan kepengen kenikmatan ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, di rahmat ya. Rahmat itu adalah segala pemberian Allah yang dengan itu kita bisa mendekat kepada Allah. Ingat ya? Rahmat Allah berarti segala pemberian Allah yang dengan itu kita bisa mendekat dengan Allah. Secara hati manusia, kita itu kan sebagai hamba Allah mesti kangen ketemu ya, pasti loh ya. Pasti pingin ketemu Allah. Itu fitrah makhluk. Jangankan kita sebagai hamba, Allah saja sang penciptanya juga kangen sama kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Artinya kalimat irji' berarti pulang kan? Wahai jiwa yang tenang, ayo pulang. Kalau kata-kata pulang berarti yang ngomong ini rindu. Mulai balik berarti bapaknya rindu. Ternyata Allah pun punya sifat rindu. Kenapa rindu? Allah kan cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbu. Nah, berarti Allah punya sifat cinta? Punya. Kalau cinta, apa konsekuensinya cinta itu? Rindu. Karena orang kalau cinta mesti, ada nggak yang cinta nggak rindu? Nggak ada. Ya namanya cinta itu pasti rindu. Berarti Allah bisa merindui hambanya? Iya. Allah saja yang menciptakan itu kangen sama kita. Terbukti ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia, Nabi sebut dengan inna awwalu man dhahikallah. Orang pertama yang bisa membuat Allah tertawa itu meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Saking senangnya Allah. Arsy goncang. Itu saking Allah bahagianya, dhahika tertawa, bukan cuma senyum. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Allah tertawa, Pak. Saking senangnya ketemu kekasihnya. Jadi Allah Rabb semesta alam itu kangen. Maka irji, ayo pulang. Nah, sehingga Allah itu ketika kangen sama hamba-hambanya, Allah buat segala macam cara agar hambanya mau kembali kepada Allah. Itu backsound namanya. Kadang tekek, kadang kucing, nah, untung enggak gugu namanya. Lagi ya. Jadi kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, Allah akan arahkan dia agar dia ketemu Allah. Gimana caranya? Masalahnya manusia punya nafsu yang tidak cukup dengan diberikan iming-iming. Kalau cuma harapan-harapan, kadang kita masih belum mau, tapi ancaman tuh baru, betul ya? Ada karyawan, tipe karyawan yang kalau dikasih bonus semangat ya, bonus naik besok kalau kerjanya bagus, semangat. Tapi ada tipe yang bonus alah, diancam tak PHK baru kerja, betul ya? Nah kita yang mana kira-kira? Kita akan semangat mendekat kepada Allah ketika diancam atau kasih harapan? Nah begitu. Kadang-kadang kasih harapan
lupa. Makanya coba kita selama ini ibadahnya itu karena takut sama Allah atau pingin surga? Lebih kuat yang mana dorongannya? Takut neraka atau surga? Atau pinta surga? Rata-rata kan takut neraka, Pak. Rata-rata loh ya. Dari kecil begitu. Sholat, orang rokok sampai. Berarti kalau begitu ingat tadi, rahmat apa tadi? Sesuatu pemberian Allah kepada hambanya yang dengan itu dia bisa mendekat kepada itu namanya rahmat. Semua berarti kalau panjenengan dikasih sehat nih, tapi dengan sehat makin jauh dari Allah, berarti itu rahmat nggak? Tidak. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahuwa baliyah. Karena semua nikmat yang itu malah menjauh dari Allah, nggak mendekat kepada Allah, itulah namanya baliyah, malapetaka, bencana. Berarti kalau dikasih sakit makin dekat sama Allah, eling, berarti rahmat nggak? Rahmat. Surga itu rahmat jelas, surga jelas. Neraka rahmat nggak? Rahmat nggak neraka itu? Kalau dengan adanya neraka kita makin hati-hati dalam hidup sehingga kita makin dekat dengan Allah, namanya rahmat. Orang-orang kayak kita kan harus diancam dulu. Contoh ada orang yang Jumatan itu tiga pekan sekali. Kenapa? Kok dikafir, Pak? Ngono jare, Pak. Jumatan apa nyebut dikafir? Ya masih melayang dikafir. Itu berarti takut neraka dia. Gitu. Masih lumayan. Jadi neraka berarti rahmat tidak? Rahmat. Karena dengan adanya neraka, kita makin takut sama neraka, kita makin dekat sama Allah. Ya, makanya jangan pahami neraka itu mengerikan. Tapi kalau nggak ada neraka, kita nggak akan seperti ini. Kalau Allah nggak menciptakan neraka, kayaknya nggak ada yang ngaji, Pak. Nggak ada yang sholat juga. Padahal ketika kita sholat, itulah kebaikan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ketika kita sholat, siapa yang dapat keuntungan? Kita sendiri. Itulah ibadah. Jadi ketika kita beribadah dekat dengan Allah, yang dapat ketenangan kita, dapat surga yuk kita, maka Allah gunakan cara ancaman berupa neraka agar kita bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hidup ini hanyalah berjalan terbang menuju cahaya Allah. Hidup kita seperti anai-anai. Apa nanti anai? Laron itu kan terbang, hidupnya sebentar nggih. Berapa lama dia 4 jam hidupnya? 3 jam, 4 jam? Sekitar 3 jam, 4 jam. Begitu laron, ada yang 1,5 jam. Apa 1,5 jam? Kita itu seperti laron. Kita dilahirkan untuk mencari cahaya Allah, mengajar Allah. Ada yang tumbang dimakan ayam, ada yang gagal dimakan burung, gitu ya. Itulah kita. Kita sedang mencari cahaya Allah. Maka apapun itu caranya, selagi kita bisa sampai kepada Allah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, pembahasan kita ini saya gunakan 2 kitab. Pertama At-Takhfif Minan Nar, yang kedua Mawsu'atul Aqidah, tentang bab neraka. Bab ini masuk kepada pembahasan malam ini setelah kita bahas kemarin apa? Di manakah neraka? Masih ingat ya, Pak? Di manakah neraka? Masih ingat ya? Masih. Untuk malam ini kita bahas tentang sifat neraka adalah sa'tu jahannam wa bu'du qa'riha. Tentang luasnya jahannam dan dalamnya seperti apa. Ya, dibahas kedalaman dan luasnya jahannam. Tentang luasnya neraka jahannam disebutkan dalam sebuah ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Kayak apa itu luasnya neraka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qul, dan katakanlah al-haqqu, adapun kebenaran itu mir rabbikum dari Tuhan kalian Allah.
Faman maka siapa yang sya'a menghendaki, fal yu'min maka berimanlah. Wa man sya'a dan siapa yang mau, fal yakfur maka kufurlah. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, tapi engkau akan mati. Ingat? Hiduplah sekarapmu. Terus arah jahat itu silakan, arah baik ya monggo. Tapi ingat, engkau akan mati. Ada ujungnya. Inna a'tadna, terus gimana setelah mati? Inna a'tadna lil zalimin. Sesungguhnya kami telah sediakan. A'tadna pakai fi'il madhi, berarti sudah tersedia. Neraka sudah ada. Lil zalimin, Allah sediakan neraka untuk orang-orang yang zalim. Naron. Ahata bihim suratiquha. Ahata, mengelilingi, bihim dengan mereka, suratiquha. Apa itu suratiquha? Gejolaknya. Yang mana gejolaknya mengelilingi mereka. Wa iyyastagisu, dan jika mereka minta tolong, yuwasu, mereka minta pertolongan atau minum air, agosa, mereka pingin minum, mereka kehausan, yuwasu bima ingkal muhli, mereka akan diberi minum sejenis muhl, besi mendidih, timah umum. Muhl. Haus nih minum nih, timah mak mendidih mak. Pernah minum kopi kepanasan? Itu naik gunung, mendaki gunung kan dingin tuh. Makan mie baru matang itu langsung kan. Lihat sampai bawah gimana tuh? Itu baru kopi, baru mie. Ini timah didih, bayangkan itu. Muhl. Yashwil wujuh, yang bahkan timah itu mendidih yang menghanguskan wajah. Dalam tafsirannya, jangankan diminum, itu baru umumnya saja. Umumnya apa? Umumnya, bahasa umumnya. Didihannya itu uapnya, itu kalau kena wajah, rontok wajah kita, luntur kan. Itu baru uapnya, uap panasnya timah itu kalau kena pluk, kena wajah kita, langsung rontok kulitnya, dagingnya itu. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, sungguh seburuk-buruk minuman. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, dan tempat yang paling jelek. Itu neraka seperti itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan makna kalimat ahata bihim suratiquha. Kalau kita lihat secara terjemah kan, mereka dikelilingi, ya, dikepung oleh gejolak neraka. Maksudnya apa? Kalimat ahata bihim suratiquha dalam hadis riwayat Ahmad diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li suratiqin nari arba'atu judurin, bahwa neraka itu ada 4 tembok. Suratiq pembatas, bahwa sesungguhnya pembatas neraka itu ada 4 tembok, berarti segi 4 kotak ya. 4, yang mana kasafatu kulli jidarin, yang mana setiap tebalnya tembok itu masafata arba'ina sanatan, kalau dilewati kaki butuh waktu 40 tahun. Arba'ina sanah. Ini temboknya saja tebalnya, nek kita jalan kaki 40 tahun. Sini Jakarta berapa kilometer? 450 kilometer. Berapa lama kalau jalan kaki? Sebulan ya. Sebulan. Berarti kalau Sabang sampai Merauke, coba cek di Google Map jalan kaki Surabaya, Jakarta, Tangerang. Coba cek Google Map berapa hari itu. Pakai jalan kaki coba cek sendiri, itu biar tahu jenengan. Itu baru segitu. Itu 40 tahun. Itu kayak apa tebelnya itu temboknya. Dari tebal tembok kita bisa bayangkan berapa diameternya kalau begitu. Kalau temboknya 40 tahun jalan kaki, berarti kalau jalan tengah-tengahnya berapa? Ini ruangan ini temboknya kan rata 15 cm ya, 15 cm. Sedangkan tengahnya ini berapa meter nih? 10 meter ada?
Nggak ada ya? Ya hitung ya 10 atau 5 meter. Hitung saja ya 5 meter. Berarti berapa kali lipatnya itu? Diameter ruangan ini dibandingkan dengan tebal tembok berapa lipatnya? Dicek sendiri itu Pak. Berarti temboknya berapa jejer? Itulah seluas itu. 40 tahun kali berapa? Itu lebarnya, panjangnya neraka dinding. Itu tengah-tengahnya segitu. Dapat dibayangkan. Lah itu besok kita ngelewati. Ada jembatan tengahnya Sirat. Jisr. Kita harus melangkah sejauh itu Pak, jalan 40 tahun lebih, sekian kali, biar gampang ngitungnya berapa Pak? Coba hitung sendiri, perkiraan dengan tembok 15 cm, diameter 5 meter, itu berapa lipatnya? Kira-kira, dan gampang saya nyebutnya. Yuk, hitung-hitungan yang matematika. Nah, Pak Taufik yang bidang arsitek ngerti hitung-hitungannya. 34 kali. Nah, berarti 40 kali 34. Yuk, yang matematika Ibu yang biasanya kalau duit gampang ya. Wah, 1000? Apa? Ini ngaji neraka matematika aja nih, malah pada pusing matematika Pak. Gak apa-apa kan mikir kan barang ngantuk. 40 kali 36 ya. Berapa? 1000. Wis gampang 1000 aja lah. 1410 berarti 1500 lah ya. Wis bayangin 1000 aja deh. Berarti 40 tahun kali 1000. 40 tahun kali 1000 berapa? 40.000 tahun. Bayangkan berjalan kaki 40.000 tahun di atas jembatan yang pernah kita bahas dulu, jembatan ngeri kan? Yang tipis sekali, Nabi sebut seperti apa? Seperti Musa, silet. Bawahnya api membara, ada ular yang besar di situ. Waduh. 40. Gimana? Ini kalau di sini itu dunia hitungannya. Karena masa fata dunia hitungannya. 40.000 tahun. Duh, sejauh itu Pak. Dan bawahnya ngeri begitu. Ada kalalip ya, ada gantol-gantol yang tak kira 2 meter, 3 meter Pak, ngelompat boleh kok 40.000 kilo, 40.000 tahun perjalanan. Waliyatubillah. Disinilah ngerinya Pak. Makanya jangan pernah berpikir untuk melewatinya, tapi berpikirlah, ya Allah, mudahkan hamba dengan caramu. Kenapa? Sejauh itu kan ada kata Nabi, ada orang yang melewati jembatan sejauh itu, Nabi sebut mereka melewati seperti apa? Dulu kalbarqi, seperti kilatan. Ya, seperti kedipan mata ada, seperti kilatan ada, seperti angin ada, seperti kuda pacu ada. Jadi cepat kehendak Allah. Kalau pakai logika kita 40.000 tahun itu gimana coba? Bayangin. Itulah luasnya neraka. Dari situ kita tahu berapa luasnya. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, ada keterangan selanjutnya. Dari Mujahid, Imam Mujahid, mufassir, anna Abdullah ibn Abbasin, sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala berkata. Jadi Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah berkata kepada seorang ulama Mujahid namanya, mengatakan atadri ma sa'atul jannah jahannam, atadri ma sa'atu jahannam. Kau tahu enggak? Engkau tahu tidak luasnya jahanam seberapa? Qala, lah saya enggak tahu. Wallahi mata tadi engkau enggak tahu? Tidak. Inna baina syamhati uduni ahadihim wa baina atiqihi masirata sab'ina kharifan tajri fiha audiyatul qayhi wa dam.
Beliau Ibnu Abbas tidak menyebut luasnya neraka. Pertanyaannya adalah tadi berapa luasnya neraka? Saya nggak tahu. Tapi beliau menyebutkan adalah gedenya orang di sana. Nanti kita bahas di bab khusus tentang ilmu, tentang bagaimana manusia dibesarkan di neraka. Nah, seberapakah gedenya manusia di neraka itu? Ternyata manusia di neraka besarnya disebutkan di sini bahwa inna baina syahmati udhunihi, antara telinga nih, jadi antara telinga, daun telinga ini, wa baina atiqihi, antara telinga dan pundaknya, sini ya, yang 5 jari sekitar ini, itu kata beliau masirata sab'ina kharifan. Kalau mau dijalankan, orang mau jalan di situ, itu sab'ina kharifan, 70 tahun. Gede banget orang berarti kita salah hitung tadi, Pak. Nggak mungkin dong kalau segitu kecilnya 40.000 tahun tok. Berarti mungkin perbandingan bukan 5 meter kali, 15 kali bandingkan 50 meter kali, Pak. 4 juta tahun mungkin sampai. Segitu orang di sana, gede-gede seperti itu, besarnya seperti itu. Kenapa kok besar? Nanti kita bahas, tapi sedikit bocoran. Semakin orang itu besar, akan semakin luas syarafnya. Ketika syarafnya luas, semakin sakit rasanya. Maka neraka itu makin menyakitkan. Ya. Itu kemudian sehingga tajri fiha audiyatul qaih wadam. Di sana itu ada lembah-lembah nanah dan darah. Kalau orang itu disembelih darahnya keluar jadi lembah, jadi danau, segitu luasnya. Nanahnya banyak danau, nanah. Dan nanti diminum di situ nanahnya. Tidak ada minuman yang lebih, yang lumayan, yang masih lumayan dibanding nanah dan darah, Pak. Perbandingannya mau timah atau nanah? Kan pelayan nanah. Ya nggak ada yang pelayan supaya ngeri semua, Pak. Tapi nanah, bayangkan ya, itu perbandingannya begitu, darah, nanah atau timah. Berat ya, nggak ada pilihan lain. Makanya ketika mereka melihat ahli surga minum es degan, nah, emang ada es degan di surga? Ada. Kenapa kok nggak ada? Miras, hamur aja ada. Jadi orang bilang, kalau niku senengnya kan buntil, Pak. Apakah di surga ada buntil? Ada. Koleso juga ada. Koleso, semur jengkol ada. Ada, banyak ada. Kenapa? Karena kan kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Begitu kan ya. Setiap kali diberikan, setiap kali mereka disediakan makanan, dia bilang, oh kok sama kayak di dunia bentuknya sama, rasanya beda, lebih enak. Ya, matastahi anfusukum, apapun yang kau mau ada di situ. Nah, ketika ternyata dalam surah Al-A'raf diterangkan bagaimana orang-orang di neraka itu kondisi minum nanah, minum darah, minum timah, tiba-tiba melihat orang di surga lagi minum degan, Mbak. Seger gitu loh, Mbak. Ya, jus begitu, madu, susu, air tawar dan miras, khamr, ya, 4 minuman khas surga. Lah ketika mereka minum, nih kalimatnya, wanada ashabun nari ashabal jannah, dalam surah Al-A'raf ayat ke-50, wanada dan memanggil-manggil siapa ashabun nari, penghuni neraka, ashabal jannati, pada penghuni surga. Berarti bisa melihat. Berarti antara neraka dan surga bisa saling melihat. Dan ternyata di surga ada sebuah tempat khusus untuk bisa melihat neraka. Ada jendela khusus, Pak. Yang kalau kita lihat ayatnya, mereka itu fal yaumal ladzi na'amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang turun tuh kan, al araiki, sebuah tempat. Nanti khusus itu mereka orang beriman
Nanti kita semua insya Allah ya, kita akan bareng-bareng bawa minuman segar, terus ke pinggir surga lihat neraka. Enaknya ngono lho Pak. Kamu dulu orang-orang yang membantai Palestina, kamu rasakan kamu ini segernya minum es degan. Sedangkan dia minum nanah darah timah. Saking segernya minuman penghuni surga, kata mereka, an afidu alaina minal ma, tuangkan kepada kami air itu sedikit saja, saya butuh, dikit saja saya pingin. Apa kata kita? Qalu innallaha harramahum 'alal kafir. Oh, haram, enggak boleh. Bayangin, minum celeguk enak kan? Oh, semakin sakit dia, semakin sakit tenggorokannya, sedih betul, semakin sedih, makin berat. Jadi orang itu kan kalau dengan puasa, nggak melihat makanan kan biasa aja Pak ya. Siang-siang panas, lihat orang minum es kuwut Pak, rasanya tambah ngorong kan? Tambah niku. Ya begitu saya di neraka itu. Di neraka lagi susah-susahnya, lihat penghuni surga minum degan, rasanya tambah sakit itu mereka. Ya. Itu di sana begitu. Kemudian istadalla. Nah baru lanjut lagi, ini masih Ibnu Abbas ya. Atadruna masa tu jahannam. Kamu tahu nggak seluas neraka jahanam? Qultulah. Aja wallahi ma tadri. Haddatsani Aisyatu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah Ibunda Aisyah nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana luasnya neraka itu? Ketika itu Rasulullah menyebut sebuah ayat, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyamini. Bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah. Pada hari kiamat, bumi di genggaman tangan Allah. Langit dan bumi matwiyatun digulung dengan tangan kanan Allah. Alam seluas ini itu cukup digenggam, digulung dengan tangan kanan Allah. Dalam ilmu tauhid asma wa sifat kita sudah pahami Allah punya tangan, iya, tapi tidak boleh ditanya bagaimana, takyif. Jangan ditamsil, oh kayak tangan siapa. Nanti saya khawatir. Pernah nonton enggak? Film apa? Film Sunggoku mana Pak? Sunggokong apa Sunggoku? Sunggokong yang Buddha itu Pak, Sulai namanya tuh. Yang tangannya gede gitu loh. Itu enggak boleh begitu. Tuhan digambarkan seperti makhluk, enggak mungkin. Jadi Allah punya tangan kanan, iya, teksnya ini, yamin tangan kanan. Tapi jangan ditanyakan bagaimana, jangan diserupakan dengan siapapun, pokoknya punya tangan kanan, itu aja. Dan bumi alam ini dihancurkan, digenggam dengan tangan kanannya. Dapat dibayangkan, kita itu tinggal di satu planet, di antara 9 planet di tata surya, di galaksi Bima Sakti gitu ya. Ini kan teori biologi begitu ya. Sedangkan di bawah langit satu ada 200 miliar galaksi. Bayangkan, kita di satu planet dari 9 planet galaksi Bima Sakti. Sedangkan di dalam di bawah langit satu ada 200 miliar galaksi. Antara bumi dan langit jaraknya sama dengan langit 1 dan 2 dan 3 sama. Berarti kalikan 7. Seperti apa alam ini, Pak? Dan kita tinggal di bumi yang kecil dan semua di genggaman tangan Allah. Bahkan Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis ini, ayat ini, beliau contohkan cara menggenggamnya. Beliau pegang tangannya begini dan menggerak-gerakkannya sampai kata sahabat hari itu mimbar Nabi bergoyang. Untuk menggambarkan Allah menggenggam bumi itu di akhir zaman, di besok hari kiamat. Digenggam alam ini, dihentakkan begini, dihancurkan semua. Ketika dihentakkan begitu, Allah berkata, Anal Malik, aina mulkul ard. Marah-marah, Allah murka. Apa murka Allah? Akulah sang penguasa. Mana yang di dunia sok kuasa itu, yang semena-mena itu mana orangnya? Ngeri nggak? Maka besok dari kiamat yang dikejar adalah penguasa dolim, yang sok seenaknya mengatur manusia, dolimi rakyatnya, digenggam, dihentak-hentakkan itu, mengerikan.
Kenapa kok mana pelacur? Nggak ada, Pak. Mana peminum miras? Nggak sebutin. Tapi mana yang sok kuasa di bumi? Kenapa? Karena mereka lah yang merusak alam ini sebenarnya. Kebijakan-kebijakan dolim itu yang membuat Allah murka. Besok dicari itu hari kiamat nih, kurang begitu. Serem ya, serem. Ya itu di genggaman tangan Allah. Nabi sebut dengan genggaman, dihentak-hentakkan. Coba lah, kita itu tinggal di bumi kecil gitu ya, berarti kan? Ya kecil banget berarti kan? Dibanding dengan alam ini pas berapanya? Wes cili, gampang beriangan, tapi sombongnya karuan. Sombongnya. Bahasa keranggan itu kita. Sini apa sini? Kemriti, wes cilik, mungil, beriangan, mentiling. Allah kan marah betul. Kalau kamu gede sih nggak apa-apa, sombong. Kamu kecil, pites mati gitu. Ini Allah, ya. Itu hari kiamat. Nah, ketika Rasul menyebut ayat ini, ketika bahwa Rasul bahwa bumi langit di genggaman tangan Allah, Aisyah dengan cerdasnya kritis tuh. Ini bayangkan kalau Rasul nggak menikah dengan Aisyah, banyak ilmu yang kita nggak dapat, Pak. Bener. Kalau Aisyah nggak bersuamikan Rasul atau suami nggak beristrikan Aisyah, itu yakin tidak ada ya. Banyak hadis yang hilang, banyak ilmu yang hilang. Bahkan riwayat doa masuk ke makam, masuk ke pemakaman itu Aisyah dari riwayatnya. Artinya kalau Aisyah itu nggak ada, kita bingung masuk kuburan doanya apa. Begitu Pak. Itu cerdasnya Aisyah. Dengar langsung apal. Nah, di antara kecerdasan beliau, cerdas dan kritis adalah ketika Rasul nyebut ayat bahwa besok dari kiamat Allah genggam alam ini dengan tangan kanannya. Nah, kata Aisyah, fa'ainan nas yauma idin. Lihat di sini. Aisyah nggak cuma nggak tok, Pak. Nah, kita kan tok ya. Rampung kan? Nggak berlanjut kan diskusinya akhirnya. Aisyah nggak begitu. Entar dulu ya Rasul. Kalau begitu, ainan nas yauma idin. Kalau begitu, di mana manusia hari itu dong? Inilah nampak cerdasnya Ibunda Aisyah. Rasul jawab, hum ala jisri jahannam. Mereka di atas jembatan neraka jahannam. Kenapa? Karena langit bumi telah dihancurkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah ganti langit bumi dan ganti dengan langit bumi yang baru. Maka bumi ini besok tempatnya neraka dengan bumi yang baru. Masih ingat kemarin ya, diganti tempatnya. Maka ketika dihancurkan alam ini, manusia di atas jembatan itu. Ternyata jembatan Sirat ini, kata Rasul tadi, bayangkan, tak jelaskan tadi. Istadalla Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bisaati jahannam bi hadisin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Ibnu Abbas menyebut beristidlal, berpendapat, mengambil kesimpulan bahwa luasnya neraka jahanam dengan hadis ini. Maksudnya apa? Wa muraduhu anna an-nasa jami'an yajtami'una ala siratil mamdud ala matni jahannam. Jadi hari itu manusia bisa jejer. Kalau manusia dari awal sampai akhir, Adam sampai hari kiamat, ngumpul jejer di atas jembatan itu cukup. Coba, Adam sampai kiamat, semua hidup. Orang selimpung di pinggir jalan jejer dari mulai Pantura, menyebutnya sampai mana Pak tembusnya? Sampai Kelanggan? Jejer satu tuh, nggak cukup ya. Segitu panjangnya jembatan. Nah kalau jembatan segitu panjang, segitulah luasnya neraka. Begitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, yu'ta bi jahannama yauma idin, akan didatangkan neraka akan didatangkan pada hari itu laha sab'una alfan zimamin, yang neraka itu punya sab'una alfan 70.000 zimam, rantai kekang. Jadi neraka diikat dengan 70.000 rantai ketika didatangkan pada hari kiamat. Ma'akuli zimamin sab'una alfan malakin,
alfa malakin yajurrunaha, yang setiap satu rantainya, satu tali itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti yang narik neraka jumlahnya 1.000.000. Berapa itu Pak jumlahnya? Angel ngitung-ngitung lagi nih kita nih. Coba 70.000 kali 70.000. Betul ya? Bener ya? Iya bener berarti. 70.000 kali. Ingat tadi neraka ditarik oleh dengan 70.000 tali. Setiap satu tali 70.000 malaikat. Berarti kan 70 kali 70 kan bener ya? Coba cari 70.000 kali 70.000. Hah? 1.4 juta. Oh iya, 4 juta 4.900.000 ya kan? 5 juta lah genepi angel teman, 5 juta malaikat. Kok 5 juta 4 miliar oh 4,9 miliar jumlah malaikat, 4,9 miliar malaikat yang narik neraka. Yang mana satu malaikat saja masih ingat Nabi melihat Jibril kakinya di dunia, nggak nampak kepalanya di langit, seluas itu. Kita masih ingat hadis tentang malaikat maut. Nabi naik ke langit Isra Mi'raj melihat malaikat yang mangku bumi di atas pahanya, itu malaikat maut satu itu ping 4,9 miliar. Terus yang ditarik itu segede apa? Kebayang ya? Susu kita nggak kepikir wis jebol seluas itu. Begitulah kondisinya. Jadi semua tema kita matematika di sini sekarang nih. Kan jumlah semua ya. Jumlah tali, jumlah malaikat, jumlah hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu luasnya neraka. Baru dalamnya seperti apa? Untuk dalamnya qa'ru jahannam wa umquha, tentang dalamnya neraka jahanamnya bagaimana kedalamannya. Tentang kedalaman neraka dimulai dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi santai, id sami'a wajbatan. Tiba-tiba kami mendengar sebuah hentakan, sebuah suara keras, dar gitu Pak, kencang suaranya. Faqala nabiyyu, Nabi berkata, tadruna ma hada? Kalian tahu itu suara apa? Qala Allah wa Rasul alam. Yang Allah, ya Allah yang Rasul yang tahu. Allah dan Rasul yang tahu. Qala kata Nabi, hada hajarun, itu sebuah batu rumiyah yang dilemparkan finnari, di dalam neraka, mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun lalu. Fahuwa yahfi finnar, dan terus terbang dalam neraka itu al-an sampai hari ini, baru intaha ila qa'riha, sampai ke dasarnya. Ada batu dilempar dari pinggir neraka itu sampai ke dasar neraka butuh waktu 70 tahun. Gimana? Dalamnya seperti apa? Dalam banget. Itu kedalamannya. Beberapa hadis lain, satu hadis di antara riwayat Imam Tirmidzi, inna rajulan, kata Rasul, inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, la yatakallamu, sungguh berkata, mengucap, bi kalimatin, dengan sebuah kalimat. Ada orang yang ngomong, yang berucap dengan satu kata yang sangat mungkin sepele bagi dia, la yara biha ba'san, yang mungkin bagi orang itu tuh sepele sekali. Yahwi biha finnar sab'ina kharifan, tapi dengan kata-kata itu membuat dia terjatuh ke neraka 70 tahun. Berarti paling dalam, terdalam. Hanya dosa ngomong, bukan bunuh orang, bukan zina, bukan togel, bukan judi, ngomong saja.
membuat dia jatuh ke neraka terdalam. Ngomong apa kira-kira? Berat. Sehingga keterangan selanjutnya dalam tafsir hadisnya, dalam syarahnya, aktsaru ma yudkhilun nasan nara, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Dua organ tubuh manusia yang paling banyak menggiring orangnya ke neraka adalah mulut dan kemaluan. Al-famu yakni bidzalika qaul lisan, belum mulut ya. Itu hati-hati, mulutmu harimaumu, ya kan begitu. Gara-gara ngomong tolol entek kabeh kan. Nah kan itu mulutnya harimau nih kuman. Segitu beratnya ternyata. Itu di dunia loh, belum akhirat. Bagaimana? Ya fa innal insana qad yaqulu kalimatan la yulqalaha balan yahwi biha fin nar sab'ina khalifan. Maka ada orang yang ngomong segitu sepele menurut dia, tapi membuat dia jatuh ke neraka paling dalam. Kalau kita lihat dosa apa sebenarnya kok sampai segitunya terdalam, kita coba membuka surat At-Taubah. At-Taubah itu tentang kisah namanya dua seorang sahabat Nabi yang ikut perang, ya dalam kisah itu ikut perang. At-Taubah ayat berapa itu? Yang saya dulu ayatnya, saya takut salah ayatnya. Tentang Mahsy dan Wadi'ah itu. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadiru. Nah, At-Taubah ayat yang ke-66, 65, 66. Ini kisah terkenal, kisah tentang dua sahabat Nabi, orang yang terancam kafir gara-gara omongan. Kisahnya dalam sebuah peperangan, perpulangan dari perang, itu dua orang sahabat ini guyon, ya bercanda. Satu namanya Wadi'ah bin Sabit, yang satu lagi Mahsy bin Humair. Dua sahabat ini. Disitulah keduanya guyon, ya bercanda. Apa bercandanya? Menghina Rasulullah. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh pengecut begitu Pak. Pokoknya menghina Rasulullah, guyonan sebenarnya. Yang kedua mengatakan Nabi Muhammad tuh suka makan begitu Pak, itu bilang. Begitu mudahnya ngomong begitu. Ya. Akhirnya Allah mendengar suara itu. Maka Allah sampaikan ke Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ada di antara pasukanmu yang menghinamu. Langsung Rasul ke belakang ketemu dua orang itu. Kenapa engkau menghina saya? Apa kata mereka? Jawabannya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami kan cuma bercanda ya Rasul, enggak serius, guyon. Ini kan kita lagi capek biar ada penyegar lah kira-kira. Qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas engkau bercanda, guyon dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya? La ta'tadiru, kalau begitu jangan minta maaf. Tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir. Sudah, rampung, selesai. Lagi pergi Pak. Waduh, langsung vonis kafir Pak. Akhirnya hari itu dua orang ini nangis keduanya. Dalam riwayatnya Wadi'ah bin Sabit ini kemudian memegang tali kekang kuda Rasulullah, gelantungan, tolong Rasul, ampuni saya Rasul, tolong, nangis, tolong maafkan saya ya Rasul, ya kami bermain-main toh ya Rasul. Terus Mahsy tadi ngomong, ya Rasul, pokoknya ganti nama saya ya Rasul, ganti nama saya. Dalam tradisi orang Arab, mengganti nama itu sudah fatal sudah Pak. Kok sampai ganti nama itu saking fatalnya. Sudah, karena orang Arab kan sangat bangga dengan nama orang tuanya, kan sering bin siapa gitu. Kok sampai ganti nama berarti saking malunya. Terus nggak karuan lah. Itu hukuman berat. Ya Rasul, ganti nama saya ya Rasul. Saya nggak mau pakai nama lagi Mahsy yang bercanda dengan namamu lagi ya Rasul.
Terus Nabi diamkan, Nabi nggak mau ngomong gitu, sampai ke Madinah. Akhirnya benar Nabi mengganti nama Mahsy ya menjadi Abdurrahman hari itu. Dan akhirnya disitulah kata Mahsy, ya Rasul, doakan saya pengen mati saja ya Rasul, saya pengen mati syahid saja, saya sudah malu dengan diri saya sendiri. Akhirnya betul Mahsy dengan niat saya pengen perang dan jangan sampai ada yang tahu di mana jasad saya. Sebagai gantinya saya telah mencelamu ya Rasul, saya ingin mati dalam medan jihad dan jangan ada yang tahu di mana jasad saya. Nggak pantas saya dimandikan, nggak pantas saya dikuburkan. Sudah busuk diri ini ya Rasul. Akhirnya betul perang yang mamah terjadi, Mahsy hilang, nggak ada jejak jasadnya kemana nggak tahu. Dan Mahsy yang Allah maafkan. Makanya inna'fu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifatan. Satu Allah maafkan, satu tidak. Maka Mahsy Allah maafkan, Wadi'ah Allah nggak maafkan. Kafir langsung. Ini kata-kata begitu kecil ya, ringan sekali, tapi kok segini beratnya hukumannya. Ya, ternyata inilah kondisi ketika ucapan seseorang itu sudah melampaui batas dalam hal apa? Agama, maka hati-hati. Ini tentang ucapan tadi, ucapan sejauh itu dampaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah jam 9 di sini 9 ya. Itu dulu ternyata dua pembahasan, yaitu dalam dan luasnya neraka. Maka terakhir kesimpulan dari sini kita tahu makin tumbuh rasa takut kepada Allah, jaga lisan kita, menjaga nafsu diri kita sendiri. Dua tadi, mulut dan kemaluan. Dua ini sumber malapetaka dunia akhirat, mulut dan kemaluan. Jaga mulut, jaga kemaluan. Ya. Makanya apalagi akhir zaman berat, Pak. Berat. Saya sering bilang kalau punya anak perempuan jaga baik-baik, pakaiannya rapat gitu. Karena kejahatan bukan hanya karena niat pelaku, tapi ada kesempatan, waspadalah. Niatnya sing ngaji, mangkat ngaji niatnya, tapi kan sing dilewatin apa? Macam-macam bentuk. Ya, sehingga jadi maksiat lagi. Ya. Kemudian kesadaran akan kefanaan dunia. Kita hanya sebentar selesai, kita akan pindah ke alam yang lain, ada neraka, ada surga. Ya, sekian kajian malam ini, semoga bermanfaat. Cukup ya? Kita tutup dengan doa bersama. Doa kita khusus untuk malam Sabtu, tambahi dengan doa agar jauh dari neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, atau wajirna minan. Nah, semoga kita semuanya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وأجرنا من النار.
Allahumma inna nas'alukal jannata wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.